Semoga kita berkumpul di sini kita mendapatkan rahmat Allah Ta'ala. Karena dengan rahmatnya lah kita bisa berkumpul di tempat. Mudah-mudahan datangnya ke ini tempat digerakkan dengan hati ketaatan kita kepada Allah Ta'ala. Amin. Amin. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Rasulullah SAW. Dan kita tidak lepas-lepasnya selalu bersyukur karena sampai saat ini kita masih diberikan Allah Ta'ala untuk bernafas. Dan setelah kita menyimak beberapa waktu yang lalu, tetap kita berada dalam bab innamal a'malu binniyat. Dalam kali ini semoga manfaat kita bersamaan dengan firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saat ini selama kita hidup, kita harus ingat bahwa kita diciptakan Allah Ta'ala adalah untuk beribadah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Rumus yang kedua, saya tidak pernah bosan-bosan untuk menyampaikan, karena bisa jadi kita mendengar di kumpulan ini, setelah pulang kita lupa. Karena mungkin situasi, mungkin keadaan yang lainnya, bisa juga kita lupa. Semoga terus-terusan dengan diingatkan kita berkumpul menyampaikannya. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita, dengan Allah memberikan kefahaman apapun yang saya sampaikan, dan itu berlaku untuk saya sendiri juga. Jadi di sini alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Apa bentuk pujiannya? Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang disebutkan dalam Al-A'raf ayat 180. Alhamdulillah masyaallah. Wa ma khalaqtul jinna walillahil asmaul husna. Walillahil asmaul husna. Nama-nama yang baik itu adalah kepunyaan Allah. Di antaranya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Jabbar, Al-Mutakabbir, dan seterusnya. Kita mengenal bukan berarti bertemu. Mengenal, kita mengenal siapa? Mengenal Allah Ta'ala. Dengan mengenal Allah Ta'ala kita memujinya. Bukan berarti Allah butuh pujian kita, karena Allah Ta'ala itu adalah Al-Hamid, yang patut dipuja dan dipuji. Kita sendiri yang membutuhkan memujinya. Jadi diantaranya pujian Allah Ta'ala itu berbentuk asma-asma yang sudah tercantum. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, dan seterusnya. Nah, cara memujinya kita nggak cukup dengan ucapan-ucapan lisan. Ucapan lisan bisa kita mengucapkan, tapi dalam hati dan pikiran kita malah awam. Bahkan ucapan lisan kita mengucapkan, di dalam pikiran melayang kemana arahnya. Bahkan bisa jadi pikiran mengikuti apa perintah nafsu, menghayal dan lain sebagainya. Sedangkan lisan mengucapkan asmaul husna. Yang dimaksud itu tadi bukan seperti itu. Memuji Allah Ta'ala itu adalah sinkron semua apa yang ada di panca indera kita, baik pikiran, pandangan, pendengaran, prasangka, hati, usul. Apapun panca indera kita mengamalkan, sinkronkan dengan asmaul husna. Itu satu paket untuk memuji. Jadi segala puji bagi Allah. Allah yang mana? Itu tadi. Walillahil asmaul husna. Dengan asmanya saja, tidak perlu kita jauh-jauh sampai kita bertemu dengan zatnya. Yang mengenal bukan berarti berjumpa, kita mengenal dengan asmanya. Seperti yang pernah saya contohkan, ibarat Ustaz Jendi ini siapa sih? Di mana alamatnya? Oh, di Majalengka. Majalengka di mana? Sukamandi.
suka haji apa sih kegiatannya? Itu mengajar apa? Ini dan itu segala macam. Nah itu mengenal bukan berarti jumpa. Allah itu apa? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Berarti kita hanya mengenal asmanya. Makrifat awalul ini makrifat Allah Ta'ala. Jadi mengenal bukan berarti jumpa. Insya Allah kalau kita sudah mengenal, lama-kelamaan kita akan bersamanya. Mudah-mudahan kita bisa bersamanya, mengamalkan sesuai asmanya. Amin ya rabbal alamin. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Kita nggak bisa melihat mana itu yang penuh kasih dan sayang, karena Allah Ta'ala itu tidak dapat dipandang oleh penglihatan mata. La tudrikul absar. Jadi ini beberapa kali disampaikan, kita bahas, semoga menjadikan hidayah bagi kita sehingga kita paham dan tergerak untuk mengamalkannya. Mengamalkan apa? Berbakti kepada siapa? Kepada Allah Ta'ala. Kita berbuat perbuatan ibadah belum menjamin itu bahwa adalah ibadah, belum tentu. Semua dikontrol dengan innamal a'malu binniyat. Apakah kita mengerjakan sesuatu kebaikan, mengerjakan sesuatu perbuatan ibadah itu benar sesuai dengan niatnya? Belum tentu. Bisa juga kita tertipu, dan Allah tidak dapat itu ditipu. Tapi kita bisa menipu diri kita sendiri. Kita berbuat baik, berbuat perbuatan baik, belum tentu berbuat baik. Kita berbuat perbuatan ibadah, belum tentu berbuat ibadah. Banyak perbuatan baik. Orang yang akan menipu pula kelihatannya adalah baik. Orang yang akan menipu kelihatannya meyakinkan. Kalau nggak berbuat seperti itu nggak bisa menipu. Yang akan tertipu karena percaya. Nggak mungkin bisa tertipu kalau tidak percaya. Ketipu itu karena tidak percaya. Seperti kita melihat seseorang berbuat kebaikan, berbuat perbuatan ibadah, itikaflah dan lain sebagainya, zikirlah atau berbuat amal solehlah. Cuma kita diwajibkan untuk berhusnudzon, berbuat baik, berprasangka baik. Kalau kita melihat seseorang berbuat amal baik, kita berdoa kepada Allah, ya Allah semoga dia mengamalkan itu sesuai dengan niatnya. Kalau itu nggak sinkron dengan niatnya, ya Allah berilah hidayah kepadanya supaya dia terbimbing dengan hidayahnya sehingga mencapai ridho. Ridho ada pada dirinya sendiri. Jadi sehingga apapun yang mereka amalkan adalah ridho dirinya untuk mengamalkan itu semua. Jadi yang saya sampaikan yang patut ini adalah sebagai fondasi. Beberapa kali saya sampaikan ini adalah sebagai fondasi. Kalau kita nggak memahami tentang ini, tentang menyimak ini, apapun bentuknya, hafalan, baik Al-Quran, 30 juz, hadis, dan keterangan yang lainnya, kitab hitam dan sebagainya, kalau yang dua ini belum dipahami, itu akan menjadi hampa. Hampa. Bukan salah Al-Quran, bukan salah keterangan, bukan salah hadis, tapi kita salah menafsirkan, cara menyimaknya adalah begitu. Ada keterangan yang sangat simpel di Al-Quran, ya teman-teman. Allah berfirman, isinya adalah kata Allah Ta'ala, jangan tunduk ke kafirin, perangilah kekafiran itu dengan apa? Dengan Al-Quran. Coba kalimat ini cerna. Jadi kita memerangi orang atau memerangi kafir? Memerangi kafir. Dari sini saja udah beda paham, sehingga terjadi perpecahan. Yang namanya perpecahan di Ar-Rum 31, 32 adalah kata Allah Ta'ala itu adalah seorang yang musyrik. Coba, kenapa dianggap musyrik? Karena mereka menganggap dirinya benar, orang lain salah. Kalau kita menganggap diri kita benar, itu dari mana? Dari ego dari mana? Dari nafsu, dari mana? Dari setan. Berarti kita mengabdikan pada siapa? Setan. Jadi di Al-Fatihah tadi, ini dalam bab Asmaul Husna adalah bab Ar-Rahman. Jadi memujinya itu dengan bentuk Asmaul Husna, supaya kita bertemu dengannya, bersamanya.
Innallaha ma'ana itu adalah bersamanya sesuai dengan apa yang kita mampu, pengetahuan kita tentang ilmu yang kita dapat, kita mengamalkan semata-mata karena takwa, karena ibadah pada Allah Ta'ala. Kita melakukan ini dan itu. Di luar itu bukan ibadah, bukan ibadah. Meskipun perbuatan akhirat, sholat, puasa, ngaji, zikir, tahlil. Maksudnya zikir ini yang dimaksud bukan, kalau zikir artinya kan mengingat, bukan berarti lisan mengucapkan, itu mengucapkan bukan mengingat. Maksud di sini zikir mengucapkan itu belum tentu menjadikan ibadah. Perbuatan amal soleh dan lain sebagainya. Jadi bab niat di sini adalah sangat penting, itu sebagai fondasi. Jangan sampai kita tertipu dengan siapa? Dengan kita sendiri. Yang kita tahu bahwa kita sudah berbuat baik, padahal hanya ingin disebut orang baik. Perasaan kita menjadi orang takwa, padahal yang sebenarnya ingin disebut orang takwa. Perasaan kita sangat berilmu, padahal ingin disebut orang yang berilmu. Wah, itu namanya, itu bagian dari musyrik, itu kan sesat. Karena kita mengambil kepada perasaan yang sifatnya menyesatkan dari setan. Yang ingin dipuji siapa? Setan. Allah Ta'ala, amin. Allah Ta'ala itu patut dipuja dan dipuji, tidak perlu dipuji. Kita yang butuh memujinya. Kita harus menjaga Allah, bukan berarti Allah butuh penjagaan kita. Kita butuh menjaganya, bukan berarti Allah tidak mampu. Kita butuh menjaganya supaya kita tetap bersamanya, supaya kita tetap dekat dengannya, supaya kita tidak terhalang, tidak terhijab dengannya. Itu yang dimaksud. Jadi kita menjaga supaya kita tetap berada dalam ridhonya, berada dalam hidayahnya, berada dalam rahmatnya. Setiap langkah kita, insya Allah damai, insya Allah nyaman. Jadi Ar-Rahman, Ar-Rahim adalah bagian dari perwakilan Asmaul Husna yang kata Allah Ta'ala, walillahil asmaul husna. Kalau kita membutuhkan pertolongannya, Allah memerintahkan di dalamnya, fad'uhu biha, maka bermohonlah dengannya. Jadi biha di sini adalah kepada asma'nya. Itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik. Tergantung kita butuh kepada siapa? Jawabannya adalah kepada Allah. Allah yang mana? Bukan berarti banyak. Karena yang kita bahas di sini adalah asma'nya. Maksudnya Allah yang mana itu asma yang mana? Kembali lagi kita butuh kepada siapa? Kalau kita butuh dikasihani, disayangi sama Allah Ta'ala, berarti Allah yang Ar-Rahman, Ar-Rahim. Maka bukalah pintu sang Ar-Rahman, Ar-Rahim dengan apa? Amalkanlah kita berbuat kasih sayang terhadap siapa? Terhadap hamba-hamba Allah Ta'ala. Dengan apa? Belum tentu setiap yang kita amalkan berbuat kasih sayang itu adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Allah Ta'ala. Belum tentu. Maksudnya bisa jadi kita berbuat kasih sayang itu karena perintah setan. Kalau untuk mengontrolnya gimana caranya? Sangat mudah, simpel. Kita tergerak untuk berbuat kasih sayang, ada nggak di dalam diri kita? Ingin dipuji, ingin disebut orang baik, ingin dipercaya, ingin diikuti, ingin disebut orang lemah lembut. Kalau itu ada, berarti kita mengambilnya kepada syaitan yang mengelabui, menyeliburi, dan mengaku-ngaku sebagai Tuhan Ar-Rahman, Ar-Rahim. Jangan diteruskan kita berbuat kasih sayangnya. Istighfar dulu kepada siapa? Kepada Allah. Allah yang mana? Lalu kita berjalan kepada menuju siapa? Menuju Sang Ar-Rahman, maka istighfarlah kepada Sang Ar-Rahman. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim. Jadi kalau ini dilakukan sebelum kita istighfar, jadi iyyaka na'budu di sini adalah kepada setan. Kalau kita nggak istighfar dulu, karena tadi kita mau melakukan kasih sayang itu terhadap sesama karena ingin dipuji, ingin diperhatikan, ingin disebut orang baik, berarti kita mengambilnya kepada setan. Jadi iyyaka na'budu itu bukan karena di sini bukan kepada Allah, tapi di sini adalah kepada setan. Kita harus mengklarifikasi. Kita harus kembali innalillahi kepada Allah Ta'ala.
ini kan harus benar-benar kita meluruskan bab niat. Apalagi kalau disambung dengan wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu, di sini adalah kepada setan, tambah sesat. Akhirnya kita mendapatkan apapun yang kita ucapkan, apapun perasaan kita mengangkit dan memohon pertolongan kepada siapa? Kepada setan. Maka yang namanya setan adalah sang penipu. Jangan salahkan Allah, jangan salahkan Al-Fatihah, jangan salahkan keterangan-keterangan yang sifatnya mengandung fadilah. Kalau kita mengamalkan ini dan itu segala macam fadilahnya adalah ini. Jangan salahkan itu semua. Yang salah adalah kita sendiri. Kenapa kita niatnya ingin dipuji, bukan karena berbakti, bukan karena taat kepada Allah. Sedangkan Allah berjanji kepada siapa? Orang yang takut kepada Allah. Wa may yattaqillah. Jadi kita mengamalkan ini semua. Dari mana yang memerintahkan kita berbuat itu dan ini? Nah, itu yang patut kita ini kan resapi. Jangan sampai ini dianggap sepele. Tapi kan kita selama hidup ini kan butuh itu dan ini segala macam. Maksudnya ini adalah kunci, ini adalah fondasi. Kalau ini nggak dipahami, nggak diamalkan, nggak sampai. Loh, ngobrol nyampur air, pupuk, segala kan kita mau butuh nasi, kan butuh makan. Nggak bakalan ada nasi kalau kita nggak mencampur dulu. Ya. Ini itu masalah bab niat, masalah kita harus menyadari bahwa kita diciptakan Allah Ta'ala itu adalah untuk berbakti kepada siapa? Kepada Allah. Allah yang mana? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam. Jangan sampai kita mengaku-ngaku sudah berjumpa dengan Allah Ta'ala, asmanya saja kita masih bingung, apalagi dengan zatnya. Jangan jauh-jauh lah dengan asmanya saja dulu sesuai dengan perintah Allah Ta'ala di Al-Qur'an ayat 187. Karena nama-nama yang baik itu adalah punya Allah. Kalau kita ada peragaan pengamalan, kita berbuat kasih sayang, itulah asmanya. Kalau kita melakukannya, padahal kita belum tentu melakukan itu semua adalah berdasarkan karena ketaatan kita kepada Sang Allah Ta'ala. Itu yang banyak terjebak sama siapa? Sama setan yang menyeliburi, yang mengelabui. Maka kita belajarlah untuk berzikir. Berzikir itu adalah mengingat. Mengingat siapa? Mengingat Allah. Allah memerintahkan mengakimu sholatu lidzikri. Tegakkan sholat itu untuk mengingatku, bukan kami. Mengingatku. Akulah Sang Ar-Rahman, akulah Sang Ar-Rahim, akulah Sang Al-Malik, akulah Sang Al-Qudus. Maka kalau kita mengatur pintunya dengan mengamalkan sesuai dengan asmanya, sama saja kita membuka pintu. Pintu apa? Pintu Baitullah, rumah Allah. Rumah Allah yang mana? Kita membuka pintu yang mana? Kan pintu itu adalah pintu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus. Kita mau menghadap tuan rumah yang mana? Butuh pertolongan. Bukalah pintu An-Nasir dengan melakukan perbuatan sering menolong orang. Bukan dengan materi saja, kita materi tidak punya, mungkin dengan pikiran, tenaga tidak punya. Maka kita membuka pintu Sang An-Nasir Allah Ta'ala. Bertemulah dengan tuan rumah. Kata tuan rumah, Ud'uni, minta kepadaku, akulah Sang An-Nasir, akulah Sang Penolong. Astajib lakum. Permasalahannya, mampu enggak kita membuka pintunya? Kalau di masjid, kalau di bangunan bisa buka pintu yang dibikin dari kayu. Kalau dengan Baitullah dibukanya dengan amalan-amalan kita sendiri. Ini permasalahan. Enggak pandang itu orang yang awam, yang ustadz, yang mengaku kiai, enggak pandang itu. Kalau itu semua enggak dijalani, enggak diamalkan, maka pintu itu enggak terbuka. Kebanyakan membukanya adalah pintu yang mengelabui, yang menyeliburi, pintu setan yang mengaku-ngaku sebagai Tuhan, Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan selanjutnya. Maka terjadilah mereka putus asa. Karena membukanya pintu yang salah, bertemulah dengan yang mengelabui, yang penipu. Dianggapnya salah, padahal kita sendiri yang salah. Kenapa membuka setan, membuka pintu setan? Jadi yang saya sampaikan di sini adalah kunci, adalah fondasi. Kalau setelah paham menyimak ini semua,
insya Allah kita mau hafal Al-Quran 30 juz, mau hadis lah, mau kitab-kitab yang lainnya, mau sakinah dan sebagainya, itu semua akan kita pahami. Jadi saya nggak bisa banyak panjang lebar tentang kitab. Kitab banyak, asal kita mau baca, cerdas, bisa menghafal, mudah. Tapi kita nggak tahu isinya. Isinya tahu kok ada tafsiran itu mah tafsiran, pemahaman secara hakikat belum tentu. Ya. Seperti tafsiran yang bila mana kita mau menghadap Rasul, mau mengadakan pembicaraan dengan Rasul, kita harus sedekah dulu, ya kan? Baru kita menemui. Karena apa tafsirannya? Waktu zaman Rasul banyak orang kaya mendahului, jadi orang yang miskin di belakang. Jadi ada aturan ini seperti kalau mau menghadap Rasul, mau mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, sedekah dulu. Ya kalau itu yang terjadi penafsiran semacam itu berarti nggak ada pengaruhnya. Tetap aja karena orang yang kaya tetap aja paling duluan. Bukan semacam itu. Artinya bersihkan dulu hati. Di antaranya kalau kita ikut pengajian, gak bakalan hati ini, pemikiran ini akan menjadi cerdas kalau kita nggak melakukan dengan berkah amalan sedekah. Itu beramal soleh. Kalau nggak punya apa, ya, berpuasa, ya, atau zikir, karena yang paling afdal adalah la ilaha illallah. Afdal zikri ma'amanahu la ilaha illallah. Kalau ucapan itu illallah, tapi hati melayang kemana? Kepada nafsunya. Nah itulah banyak sekali zaman sekarang tarekat-tarekat yang akhirnya kesurupan. Berarti ilahnya ditujukan bukan kepada Allah Ta'ala, ditujukan kepada nafsunya, keinginan itulah ini dan segala macam. Bahkan mereka menghayal, meraba-raba apa? Meraba-raba Allah. Saya melihat Allah, benar. Jadi banyak yang mengaku melihat Allah, jangan. Padahal bukan melihat Allah, melihat keraguan, melihat bayang-bayang yang nggak jelas. Saya mau tanya, kalau untuk melihat Allah bagaimana caranya? Yuk, kenapa di dalam surah Allah Ta'ala itu nggak bisa dipandang oleh penglihatan mata. Nah, terus caranya gimana? Itu tadi, walillahil asmaul husna. Nama-nama yang baik itu adalah kepunyaan Allah. Semacam apa? Ini salah satu contoh, saya balik lagi. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Cari yang sifat kasih sayang ada nggak di dalam hati? Jawabannya ada. Kalau ada, tergerak nggak kita untuk berbuat kasih sayang? Jawabannya ada. Kalau tergerak kita berbuat kasih sayang, dari mana hati tergerak untuk berbuat kasih sayang? Ini kuncinya. Ibarat rambut dibelah 7, jembatan Shiratal Mustaqim itu di dalam dada seperti itu. Udah nanti di yaumil hisab, di alam kubur, itu menanti saja. Yang patut kita pikirkan sekarang di dalam dada itu, jembatan Shiratal Mustaqim yang ada di dada itu seperti itu. Udah kecil rambut ini dibelah 7. Dari mana pergerakan hati untuk berbuat kasih sayang? Itu yang patut kita perangi. Kalau kita nggak mampu puasa, karena puasa itu apa? Innahu li, kata Allah Ta'ala, itu untukku. Untukku, aku ini adalah seperti itu tadi, Ar-Rahman. Jadi kita mau berpuasa menghadap siapa? Sang Ar-Rahman. Maka di situ ada yang mengaku, itu semua adalah untukku. Puasa itu adalah untukku, Sang Ar-Rahman. Maka kita menghadap dengan wajah Sang Ar-Rahman. Coba ini disimak dengan hati yang hikmat sehingga kita cermat, cerdas. Mudah-mudahan kita jadikan Allah Ta'ala ulil albab. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kalau kita sudah bisa memahami dengan menyimak dengan baik, maka kedepannya kita mau baca Al-Quran apapun, kitab apapun, pasti dengan mudah kita menyimaknya, memahaminya, sehingga kita tergerak. Bukan kita tergerak untuk menghafal dan menyampaikan kepada orang lain, bukan. Jadi kita membaca itu
akhirnya kita paham, akhirnya tergerak dengan sendirinya kita ingin mengamalkannya. Tapi kan perlu disampaikan bukan karena nafsu, tapi disampaikan karena perintah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala memerintahkan untuk menyampaikan ini semua, karena Rasulullah pun juga adalah tabligh. Tabligh di sini adalah mengumumkan. Mengumumkan bukan berarti berbuat. Yang mengumumkan adalah perbuatan mulia, perbuatan baik. Ya ayyuhal hadirun ittaqullah, perbuatan baik, perbuatan mulia. Dan itu sudah mendapatkan pahala kebaikan dari Allah Ta'ala, yaitu menyampaikan. Tapi bukan berarti pelaksanaannya sudah belum, hanya menyampaikan. Mendengar pun juga sama, dapat pahala dari Allah Ta'ala. Pahala mendengarkan. Yang mendengarkan belum tentu, itu belum punya nilai pengamalannya karena hanya sebatas mendengar. Jadi artinya menyampaikan tentang supaya kita selamat dari neraka, supaya masuk surga, terbuka ilmu, terbuka rahmat, terbuka rezeki dan lain sebagainya. Ini amalan-amalannya belum dilaksanakan, itu semua belum berlaku. Yang mendengarkan pun juga sama, supaya kita masuk surga, selamat dari neraka, selamat dari bala dan bencana, terbuka ilmu, rezeki, rahmat. Baru mendengarkan, oh itu caranya, keterangan semacam itu. Belum, itu belum berlaku. Tapi yang mendengarkan pun juga mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala. Bapak Ibu ingin makan nasi, caranya ini seperti itu. Campur dulu tangannya, beri air, ditandur, tanami padi yang bulan ini Cianjur, Pandanwangi, Sariwangi dan sebagainya. Cara berpupuk, cara memberikan pupuk seperti ini, merawatnya seperti ini, segala macam, itu perbuatan mulia. Tapi belum bisa makan, nyangkul aja dulu. Juga yang mendengarkan sama. Kalau kita nggak mencangkul dulu, kita akan mendengarkan memberikan air dan pupuk segala macam, merawatnya dengan baik, belum tentu bisa makan. Belum bisa makan. Seperti halnya sekarang yang saya sampaikan, apa sih hubungannya Pak? Kan kita masuk kehidupan butuh ini dan itu, materi, ekonomi dan segala macam. Ini kuncinya. Tuh, kan kita butuh nasi. Kalau nggak nyangkul dulu gimana? Kalau nggak nanam padi dulu gimana? Masa ujung-ujung ada nasi? Mau belajar Al-Quran dan lain-lain sebagainya, kan kita butuh terbuka pintu rahmat, pintu rezeki, pintu ilmu. Ini kuncinya. Rumus itu yang patut kita pegang teguh adalah hanya dua, seperti yang saya sampaikan, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kita diciptakan Allah Ta'ala itu dan jin itu semata-mata untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, berbakti kepada Allah Ta'ala, berbakti kepada Allah yang mana kita. Kalau kita mau berbuat perbuatan ibadah, kontrol dengan apa? Innamal a'malu binniyat. Jadi rumusnya itu tadi. Kita diciptakan Allah Ta'ala untuk berbakti kepada Allah Ta'ala. Begitu kita mau berbuat perbuatan ibadah, kontrol dengan niat. Benar atau tidak kita memperbuat itu semua adalah karena berbakti kepada Allah Ta'ala. Enggak setiap berbuat perbuatan ibadah akan merupakan ibadah, belum tentu. Amal soleh berbuat ibadah, perbuatan ibadah. Tapi kalau niatnya ria, ingin dipuji, ingin perhatikan, ingin dipuji, ingin disebut orang baik, itu bukan ibadah. Jadi mohon maaf hanya sampai di sini. Ini yang tadi iya karena berdua, iya karena stain. Tadi Maliki Yaumiddin belum. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin itu adalah Allah yang Maha Kuasa, yang artinya Maha Kuasa oleh balasan, yang menguasai hari pembalasan. Yang menguasai hari pembalasan itu di mana? Jangan jauh-jauh ke alam kubur, alam barzakh, alam yaumil hisab. Di dunia ini juga ada Maliki Yaumiddin. Yang menguasai hari pembalasan itu adalah Allah. Allah yang mana? Membalas yang mana? Salah satu kita sudah berbuat menolong orang. Allah itu An-Nasir. Allah yang
kita sudah berbuat menolong terhadap sesama semata-mata ya karena kita ingin menolong. Maka di sini Allah yang Maha menguasai hari pembalasan setelah kita menolong antar sesama semata-mata ya karena ingin menolong. Kalau kita nggak memahami bahwa karena takut kepada Allah Taala kita menolong, itu pun juga sudah merupakan hari pembalasannya adalah akan kita mendapatkan pertolongan dari Allah Taala. Hari akhir setelah kita menolong orang lain, hari esok, besok atau lusa, minggu atau bulan atau kapanpun juga bila mana kita mendapatkan kesulitan yang sama, maka akan beberapa kali lipat kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah Taala. Kata siapa? Kata Allah Taala. Karena Allah Taala itu Malik Yaumiddin yang menguasai hari pembalasan setelah kita berbuat baik, setelah kita berbuat buruk. Jadi jangan salahkan Allah Taala, jangan salahkan Al-Quran, jangan salahkan Rasulullah. Yang salah adalah kita sendiri. Kalau kita sudah berbuat baik, insya Allah yang menguasai hari pembalasan. Setelah kita berbuat baik, maka kita akan memetik buah kebaikan itu di dunia ini juga. Sebaliknya kalau kita berbuat buruk, maka Allah yang Maha menguasai hari pembalasan, kita akan memetiknya hari esok dan selanjutnya kita akan mendapatkan sanksi atas perbuatan buruk itu. Semoga kita diselamatkan dari hal-hal yang sifatnya buruk yang dapat merugikan kita semua. Amin. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menyimak dengan baik, bisa memahami. Bukan hanya sebatas kita bisa memahami, tapi kita tergerak untuk mengamalkannya. Karena nggak menjamin loh kita sudah hafal, sudah paham. Ternyata ada pergerakan, tapi pergerakan itu semata-mata diperintahkan karena syaitan yang ingin dipuji, ingin diperhatikan, ingin dipercaya. Berarti kita belum paham, hanya sebatas hafal. Wah ini mah tahu lah, kalimatnya cuma itu, hafal, belum paham. Kalau paham, apalagi dapat hidayah Allah Taala, kita tergerak itu semata-mata karena takwa kepada Allah Taala. Karena Allah jadi pada orang takwa. Ya ja'alah makhraja kepada orang takwa. Mayarzuqhu min haitsu la yahtasib kepada orang takwa. Mau bekerja, mau enggak, mau punya perusahaan atau enggak, itu semua kalau kita takwa kepada Allah Taala, Allah akan memberikan satu kemudahan. Allah akan memberikan jalan keluarnya dari semua permasalahan yang sulit apapun bentuk kesulitan itu. Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka kepada orang takwa. Kalau kita takwa, gak punya perusahaan, gak kerja macam, jangan cemas, jangan khawatir. Memang bisa? Kata siapa gak bisa? Bisa. Masalahnya yakin gak kita kepada ayat itu? Iman gak kita kepada ayat itu? Itu aja masalahnya. Kalau kita merasa terpuruk, kalau kita merasa sebaliknya, berarti kita yang salah. Mungkin kita ragu, nggak beriman, tapi lisan mengatakan saya beriman kepada Al-Quran, tapi kenyataannya, faktanya semacam itu, berarti hati masih belum yakin kepada Allah Ta'ala, belum beriman. Itu aja kuncinya. Jadi yang sekarang saat ini mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kita bisa paham, dan Allah memberikan hidayah kepada kita supaya kita bisa paham dan tergerak untuk mengamalkannya semata-mata karena taat kita kepada Allah Ta'ala. Karena hakikatnya adalah kita berbakti beribadah kepada Allah Ta'ala semata. Hidup ini adalah untuk berbakti kepada Allah Ta'ala, nggak ada yang lain. Dan kalau kita mengejar akhirat pasti dunia, dia mengejar akhirat ini hari akhir bukan kita memikirkan yaumul hisab. Itu mana dia jaminan di dunia yang apa yang kita terima, apa yang kita rasakan di sini adalah cerminan nanti di akhirat yang bisa kita bisa merubahnya. Kita masih ada kesempatan untuk bertobat. Kalau kita dalam hal ini mendapatkan sanksi atas perbuatan salah kita, masih ada kesempatan. Jangan disia-siakan waktu ini. Gak ada kata terlambat. Waduh saya udah tua, gak ada kata. Begitu tahu kata Rasulullah, saat itu juga ibarat kita baru lahir menjadi bayi kembali. Kurang gimana Allah Ta'ala itu mahal gofur, maha pengampun. Manfaatkan itu semua karena Allah Ta'ala maha pengampun. Manfaatkan untuk supaya kita menjadi bayi kembali. Dan insya Allah kalau kita sudah menjadi bayi kembali artinya nol. Dengan itu benar-benar kita menjalankan ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Takwa di sini adalah apapun bentuknya, bukan hanya sholat, puasa, ngaji saja. Semua aktivitas kita
apapun yang kita kerjakan, niatkan semata-mata ya Allah, karena taat kepadamu saya melakukan ini dan itu, karena takwa kepada Allah Ta'ala ya Allah saya berikhtiar, karena takwa kepada Allah Ta'ala ya Allah saya puasa, ngaji, zikir, tawasulan dan lain sebagainya, dagang, berbisnis, karena takwa kepadamu ya Allah, karena takwa kepadamu ya Allah saya butuh uang, bukan karena nafsu kita butuh uang. Uang untuk apa? Allah merintahkan berbuat amal soleh pakai uang. Saling tolong menolong pakai uang. Menutup aurat, baju, gamis dan sebagainya harus dibeli pakai uang. Jadi Allah karena untuk beli, karena takwa padamu ya Allah, saya butuh uang untuk melaksanakan perintahmu ya Allah. Jadi bukan karena nafsu kita butuh uang. Soalnya apa? Banyak sekali orang yang sudah bertahun-tahun tapi akhirnya bertanya lagi, Pak, kita kan hidup ini kan masih punya kebutuhan untuk makan, untuk... Nah, itulah maksudnya. Dari mana kita punya kebutuhan, gerakan hati punya keinginan, itulah banyaknya itu dari nafsu. Bukan keinginan itu datangnya dari ketaatan kita kepada Allah Ta'ala. Kita butuh, beda. Tapi kebutuhannya sama, butuh uang juga. Karena nafsu butuh uang, karena takwa kepada Allah Ta'ala butuh uang, sama. Nah ini di sini membedakan itu ibarat rambut di belah 7. Nah maksud saya di sini adalah kita belajar untuk rambut ini dijadikan jalan tol. Kalau kita ikhlas pasti jalan tol enak. Gitu. Kita teruskan dengan pikir, mudah-mudahan dicukupkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والمؤمنين والمؤمنات والمشارق khususnya karena mementing wajah bima dari ini saja bima surya johar bima bima Sirrilahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab
ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم أقول الذكر بعد ما نعود لا إله إلا الله محمد رسول الله 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 صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لم يلد سبحان الله لم يولد وحيد الله لا إله إلا أنت
Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil.
Allah
Seringkali kami mengikuti apa kata
syaitan yang merasuki ke dalam kolbu kami, merasuki ke dalam dada kami, yang selalu membisikkan kami, yang mengarahkan kami ke dalam perbuatan tercela dan maksiat. Seringkali kami mengikuti ya Allah daripada mengikuti perintah, daripada mengikuti hidayah, daripada mengikuti jejak Rasul. Kami mengakui ya Allah selama hidup ini kami terlena dalam kesesatan dan kemaksiatan. Kami mengakui ya Allah selama hidup ini kami terlena dalam pengabdian kami kepada nafsu dan ego kami, sehingga kami rasakan saat ini keterpurukan dan keterpurukan, gelap hati dan pikiran, kesusahan dan kesusahan itu semua karena terjebak dalam kesesatan yang nyata, terjebak dalam bisikan-bisikan yang menyesatkan, yang datangnya dari syaitan yang terkutuk. Kami berlindung kepadamu ya Allah ya Jarul Mustajirin, ya Allah ya Jarul Mustajirin, ya Allah ya Jarul Mustajirin. Wahai Allah yang melindungi orang-orang yang membutuhkan perlindungan, kami berlindung kepadamu ya Allah dari bisikan syaitan yang terkutuk yang selalu mengarahkan kami ke dalam perbuatan tercela dan maksiat. Bisikan syaitan yang selalu mengarahkan kami ke dalam ucapan yang buruk, yang selalu menyakiti dan menyinggung perasaan orang, yang selalu mengarahkan kami ke dalam ghibah dan berfitnah. Itu semua akan merugikan kami ya Allah. Jangan biarkan kami tersesat yang berkepanjangan oleh Tuhan. Bimbinglah kami dengan hidayah-Mu ya Allah. Ya Rabbul ya Rabbul ya Khalqul ya Manasakam Siddiqul ya Munawwirul Qulub nawwir qulubana bi hidayatika wa rahmatika ya Karim. Bisikan-bisikan yang selalu mengarahkan kami ke dalam perpecahan di antara kami, yang itu semua kami merasakan bahwa diri kami adalah yang paling benar, orang lain yang salah. Itu semua karena bisikan-bisikan yang mengarahkan kami ke dalam perpecahan. Jangan biarkan ya Allah kami di antara kami, keluarga kami terjadi perpecahan karena datangnya dari nafsu dan ego kami. Maka ya Allah kuatkan kami dalam hubungan rumah tangga kami. Jadikan rumah tangga kami yang sakinah mawaddah warahmah. Jangan biarkan kami ya Allah terpecah belah di antara kami, di dalam persahabatan kami dan dimanapun kami berada. Jangan biarkan ya Allah kami terlena dalam pengabdian kami kepada nafsu dan ego kami, yang ini semua akan merugikan kami baik di dunia atau di akhirat. Maka satukanlah kami dengan rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah ya Dar Rahmatil Wasi'ah, ya Allah ya Dar Rahmatil Wasi'ah, ya Allah ya Dar Rahmatil Wasi'ah. Rahmatilah kami ya Allah, muliakan kami dengan rahmat-Mu ya Allah. Maka kami berharap kepadamu ya Allah, bimbingan hidayah dan taufik dari Engkau ya Allah. Jangan biarkan kami terlena dalam kehidupan ini dengan berjalan dengan perintah-perintah nafsu yang berada di dalam dada kami, melainkan ya Allah kuatkan kami dalam kolbu kami keimanan yang kuat, sehingga kami tergerak kemanapun kami berangkat, berkumpul dimanapun kami berjamaah, mengagungkan nama-Mu. Itu semua karena ketaatan kami kepadamu ya Allah, dengan berbekal keimanan kami kepadamu ya Allah. Wala haula wala quwwata illa billahil azim. Kami lemah ya Allah, kami lemah ya Allah, kami lemah ya Allah. Tanpa kekuatan dari-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Jangan biarkan kami rugi ya Allah, melainkan jadikan kami orang-orang yang bersolat dan ahli itu. Jadikan kami orang-orang yang ahli bersyukur. Jadikan kami orang-orang yang amanah. Jadikan kami ya Allah orang-orang yang selalu bergerak untuk berbuat amal soleh. Jangan biarkan kami terlena ini disebut orang baik, tapi jadikan kami orang-orang yang selalu berbuat kebaikan karena ketaatan kami kepada-Mu. Jangan biarkan kami terlena ini disebut orang yang suka beramal soleh, tapi jadikanlah kami orang-orang yang suka beramal soleh karena ketaatan kami kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, ampunilah kami. Seringkali kami menyimpang, seringkali kami mengingkari, seringkali kami tidak patuh dan taat kepada Ar-Rahman Ar-Rahim. Yaitu seringkali kami berbuat hasud, berbuat zalim. Ampuni kami ya Allah ya Madamil Akhir Jadul. Baik Allah yang tidak atas menghukum yang salah. Jangan biarkan kami mendapatkan sanksi atas pengingkaran kami kepada Ar-Rahman Ar-Rahim. Yaitu dengan Kau jadikan kami tidak pernah mendapatkan kasih sayang-Mu, dan kami pun tidak pernah mendapatkan kasih sayang dari setiap orang. Jangan biarkan ya Allah itu terjadi pada diri kami, melainkan selamatkan kami dari sanksi itu, yaitu dengan pengampunan-Mu ya Allah. Ampuni kami, ciprakan kepada hati kami sifat Ar-Rahman Ar-Rahim
rahim ya Allah, sehingga hati kami tergerak untuk berbuat kasih sayang terhadap hamba-Mu ya Allah, karena sebagai bentuk ketaatan kami kepada Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya Allah ya Rahman ya Allah ya Allah, birahmatika ya Arhamar Rahim. Ampuni kami ya Allah, seringkali kami tidak patuh dan taat kepada An-Nasir-Mu, sedangkan Engkau adalah Maha Penolong, dan Engkau pun memberikan karunia-Mu kepada kami berbentuk rezeki, tenaga dan pikiran, yang itu semua atas perintah-Mu supaya kami melakukan pengabdian kami kepada An-Nasir-Mu ya Allah, yaitu saling tolong-menolong antar sesama hamba-Mu, karena Engkau telah memberkati kami ya Allah. Tapi dengan kebodohan kami, kelemahan iman kami, seringkali kami mengabaikan ya Allah kepada orang yang membutuhkan pertolongan kami. Ampuni kami ya Allah, ya man la ilaha bil jarrah, wahai Allah yang tidak ada kasih hukum yang salah. Jangan biarkan sanksi itu menimpa diri kami. Kau jadikan kami orang-orang yang terpuruk, Kau jadikan kami orang-orang yang gelap hati, Kau jadikan kami orang-orang yang sulit, Kau jadikan kami orang-orang yang tidak pernah mendapatkan pertolongan-Mu, tidak pernah mendapatkan pertolongan dari sesama hamba-Mu karena sanksi itu. Jangan biarkan ya Allah sanksi itu menimpa diri kami, melainkan selamatkan kami dari sanksi itu, yaitu dengan pengampunan dari untuk kami, dan cipratkan kepada hati kami sifat An-Nasir-Mu ya Allah, sifat ingin menolong itu ya Allah, sehingga kami tergerak untuk berbuat saling tolong-menolong terhadap sesama hamba-Mu sebagai bentuk ketaatan kami kepada An-Nasir-Mu ya Allah. Ya Allah ya Nasir, birahmatika ya Arhamar Rahim, wala haula wala quwwata illa billah. Dan kami beri kepada ya Allah dari rasa malu yang mungkin akan menimpa diri kami, menimpa keluarga kami, menimpa sahabat-sahabat kami, karena seringkali kami berbuat salah, seringkali kami berbuat khilaf, atau karena kezaliman bangsa manusia berbuat hasut kepada kami yang menghendaki aib itu menimpa diri kami. Ya Allah ya Satar Mayub, ya Allah ya Satar Mayub, ya Allah ya Satar Mayub, wahai Allah yang menutup aib-aib, tutuplah ya Allah aib itu bagi kami, bagi keluarga kami dan sahabat kami, yaitu dengan pengampunan dari-Mu untuk kami dari semua perbuatan salah kami, perbuatan khilaf kami, ataupun Engkau lunakan untuk kami. Ya Allah ya Man Tawad wa kullu shay'in mati, lunakan untuk kami orang-orang yang zalim, yang hasud kepada kami, kama la yatahadina li Daud alaihi wassalam, dan selamatkan pula kami ya Allah dari gibah dan fitnah mereka. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Ya Allah ya Tuhan, jauhkan dari diri kami, keluarga dan sahabat kami, apapun bentuknya kemadharatan baik di bumi ataupun di langit, dan kami mohon jauhkan dari diri kami ya Allah bala dan bencana. Selamat warahmatan taala wabarakatuh. Qabil kabir rabbana wajib qulubana wa dari hadiatan muhammadan min ladunka rahmatin innaka tawwab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih wal khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi faqad wa ala alihi. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman ala sayyidina Muhammadin alladzi an'amta
Tell me what you want, you need. Tell me, tell me, tell me. Tell me what you want, you need. Tell me, tell me.